Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah lahir tanggal 31 Maret tahun 1888 dan wafat tanggal 29 Desember tahun 1971. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia, dan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama NU. Beliau adalah pengarang lagu Yalal Watan yang banyak dilantunkan warga NU. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1888 di Jombang. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Hasbullah Said yang merupakan pengasuh pondok pesantren PP Tambak Beras Jombang, dan Nyai Latifah. Beliau mengenyam pendidikan di PP Langitan Tubah, PP Mojosari Nganjuk, PP Tawangsari Sepanjang, berguru pada Syekh Kholil Al-Bangkalani Madura, dan PP Tebu Ireng Jombang di bawah kepengurusan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga menimba ilmu dari Muhammad Mahfuz At-Tarmasi dan Syekh Said Al-Yamani. Lagu Syubanul Waton. Lagu Syubanul Watan atau yang populer disebut lagu Yalal Watan diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah saat mendirikan organisasi gerakan bernama Syubanul Watan tahun 1916, 10 tahun sebelum Jamiyah Nahdlatul Ulama berdiri. Mars Syubanul Watan cinta tanah air. Yalal Waton Yalal Waton Yalal Waton. Hubul Waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhatlu alal waton. Indonesia biladi. Anta, unwanul fahoma. Kulu mei yatika yauma. Tomihai yalko himama. Pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Ayah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibundanya bernama Nyai Latifah. Kiai Wahab wafat tanggal 29 Desember tahun 1971 dan makam Kiai Wahab terletak di Komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, tepatnya di sisi barat Desa Tambak Rejo, Kecamatan atau Kabupaten Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah merupakan pahlawan nasional dan ulama inspirator, salah satu pendiri dan penggerak organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan santri kinasih dari Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. Kiai Wahab tercatat pernah menjadi lurah pesantren Tebu Ireng. Makam Kiai Wahab terus mengalami renovasi demi kenyaman pengunjung. Pemerintah Kabupaten Jombang juga punya perhatian khusus ke sosok Kiai Wahab. Makam ini memiliki parkir yang dan tempat istirahat. Makam Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah buka selama 24 jam dan terbuka untuk umum. Di masa pandemi COVID-19 ini juga masih buka, hari Jumat dan di akhir pekan makam Kiai Wahab selalu dipadati peziarah. Beliau juga seorang pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah, Perti dan organisasi lainnya. Beliau belajar di pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Tawangsari Sepanjang, belajar pada Syekhona R. Muhammad Kholil Bangkalan, Madura, dan pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah asuhan Hadratusi Syekh Kiai Haji M. Hashim Asy'ari. Di samping itu, Kiai Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfuz At-Tirmasi dan Syekh Al-Yamani dengan hasil nilai istimewa. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan bapak pendiri NU. Selain itu juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin ketika melawan penjajah Jepang. Beliau juga tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Watan, kemudian pada 1926 menjadi ketua tim Komite Hijaz yang menemui Raja Arab Saudi. Amalan yang selalu Kiai Haji Wahab baca yaitu Huwal Habib, bagian dari salawat burdah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfiziyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah pelopor kebebasan berpikir di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdliyin. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan seorang ulama besar Indonesia.
Beliau merupakan seorang ulama yang menekankan pentingnya kebebasan dalam keberagamaan, terutama kebebasan berpikir dan berpendapat. Untuk itu Kiai Abdul Wahab Hasbullah membentuk kelompok diskusi Taswirul Afkar Pergolakan Pemikiran di Surabaya pada 1914. Mula-mula kelompok ini mengadakan kegiatan dengan peserta yang terbatas. Tetapi berkat prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat yang diterapkan dan topik-topik yang dibicarakan mempunyai jangkauan kemasyarakatan yang luas, dalam waktu singkat kelompok ini menjadi sangat populer dan menarik perhatian di kalangan pemuda. Banyak tokoh Islam dari berbagai kalangan bertemu dalam forum itu untuk memperdebatkan dan memecahkan permasalahan pelik yang dianggap penting. Taswirul Afkar tidak hanya menghimpun kaum ulama pesantren. Beliau juga menjadi ajang komunikasi dan forum saling tukar informasi antar tokoh nasional sekaligus jembatan bagi komunikasi antara generasi muda dan generasi tua. Karena sifat rekrutmennya yang lebih mementingkan progresivitas berpikir dan bertindak, maka jelas pula kelompok diskusi ini juga menjadi forum pengkaderan bagi kaum muda yang gandrung pada pemikiran keilmuan dan dunia politik. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten, Surabaya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Watan Kebangkitan Tanah Air yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada 1916. Dari organisasi inilah Kiai Abdul Wahab Hasbullah mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari ulama pesantren yang kurang lebih sealiran dengannya. Di antara ulama yang berhimpun itu adalah Kiai Bisri Syansuri Denanyar Jombang, Kiai Abdul Halim, Lei Munding Cirebon, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Masum Lasem dan Kiai Kolil Kasingan Rembang. Kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipelopori Kiai Wahab Hasbullah dengan membentuk Taswirul Afkar merupakan warisan terpentingnya kepada kaum muslimin Indonesia. Kiai Wahab telah mencontohkan kepada generasi penerusnya bahwa prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat dapat dijalankan dalam nuansa keberagamaan yang kental. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problem sosial kemasyarakatan dengan pisau analisis keislaman. Pernah suatu ketika Kiai Wahab didatangi seseorang yang meminta fatwa tentang kurban yang sebelumnya orang itu datang kepada Kiai Bisri Syansuri. Bahwa menurut hukum fikih berkurban seekor sapi itu pahalanya hanya untuk 7 orang saja, terang Kiai Bisri. Akan tetapi si fulan yang bertanya tadi berharap anaknya yang masih kecil bisa terakomodir juga. Tentu saja jawaban Kiai Bisri tidak memuaskan baginya, karena anaknya yang ke-8 tidak bisa ikut menikmati pahala kurban. Kemudian oleh Kiai Wahab dicarikan solusi yang logis bagi si fulan tadi. Untuk anakmu yang kecil tadi belikan seekor kambing untuk dijadikan lompatan ke punggung sapi, seru Kiai Wahab. Dari sekelumit cerita di atas tadi, kita mengetahui dengan jelas bahwa seni berdakwah di masyarakat itu memerlukan cakrawala pemikiran yang luas dan luwes. Kiai Wahab menggunakan kaidah usuliyah mala yudraku kulu, la yutraku julu, apa yang tidak bisa diharapkan semuanya janganlah ditinggal sama sekali. Disinilah peranan usul fikih terasa sangat dominan dari fikih sendiri. Dari catatan sejarah berdirinya GP Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Watan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubalik dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional, dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. 2 tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Syubanul Watan Pemuda Tanah Air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, dan Ansorun Nahdlatul Ulama. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah diarsipkan tanggal 10 Juni tahun 2020 di Wayback Machine. Beliau ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah.
Dengan demikian Ano dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta teladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan Ano harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Meski Ano dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau tanggal 24 April tahun 1934, Ano diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU. Dimasukkannya Ano sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti Kiai Haji Mahfudz Shiddiq, Kiai Haji Awahid Hashim, Kiai Haji Dahlan. Sumber https://it.m.wiki.it.org/wiki-abdul-wahab-cas-bulah. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.